Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ikan tongkol. Kadang-kadang kita suka bosen ya, ikan tongkol cuma dimasak cabein doang. Hari ini kita akan bikin resep yang berbeda. Ini ikan tongkolnya akan kita masak dengan daun singkong ya. Ini daun singkongnya sudah direbus terlebih dahulu tadi. Kemudian daun singkongnya setelah direbus itu dicemplungin ke air dingin dulu supaya warnanya tetap hijau dan cantik. Kalau sudah, kita akan potong-potong kecil-kecil. Nah, tadi ikannya kita siapkan sebanyak 500 gram ya, dan daun singkongnya ini kurang lebih sak genggam setelah direbus. Kemudian kita siapkan bumbu halusnya. Di sini ada kemiri, bawang putih, ada kunir, ada bawang merah, dan juga ada cabai merah keriting. Tambahkan lagi merica ya, ini aku pakai mericanya merica bubuk karena merica yang bulat udah habis, jadi aku pakai yang bubuk. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh ditambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas sama sekali, bisa pakai cabai merah yang besar terus bijinya dibuang, jadi nanti tetap dapat warna merahnya tapi nggak dapat pedesnya. Nah, kita akan ulek bumbunya. Flavis bisa juga menghaluskannya menggunakan chopper ataupun pakai blender. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita akan sisihkan dulu. Setelah ini kita langsung siapkan wajan dan juga minyak goreng. Di sini minyak gorengnya aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih banget, bisa hemat 6 kali penggorengan karena minyaknya benar-benar jernih walaupun sudah 6 kali penggorengan. Nah, ini untuk wajannya aku menggunakan wajan atau fry pan dari Revan ya. Nanti kalau misalnya Flavis mau tahu tokonya, nanti linknya aku taruh di deskripsi box. Nah, ini kalau minyaknya sudah panas, kita akan masukkan tongkolnya. Sebenarnya tongkolnya ini sudah matang, Flavis waktu Flavis kasih beli. Cuman kita akan goreng lagi supaya nanti lebih harum lagi aromanya. Kita akan goreng sampai nanti warnanya kecoklatan. Sambil dibalik-balik ya biar matangnya merata. Setelah itu kita angkat kalau sudah matang. Nah, setelah ini kita sisihkan, kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, di sini kita siapkan wajan. Untuk wajannya di sini aku juga pakai mereknya dari Revan, sama seperti fry pan-nya. Kemudian kita tambahkan minyak. Ini aku pakai minyaknya bekas goreng ikannya tadi, nggak apa-apa karena masih bening banget. Kemudian kalau sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita tumis sampai nanti bumbunya beraroma harum banget. Baru kita tambahkan lagi aromatik lainnya. Di sini ada daun salam, ada serai, ada laos. Kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget. Baru setelah itu kita akan masukkan daun singkongnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Setelah ini kita akan tambahkan lagi santan. Ini santannya sebanyak 600 ml dari 1 butir kelapa. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, setelah ini baru kita tambahkan bumbu lainnya. Di sini kita pakai garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian ada gula jawa sejempol aja udah cukup. Kalau untuk penyedap rasanya Flavis bisa sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kemudian kalau sudah mendidih, kita akan masukkan ikan tongkol yang sudah tadi kita goreng. Kita akan masak lagi sampai nanti mendidih. Kemudian biarkan santannya juga tanek dan rasanya juga udah enak banget, dan kuahnya juga sudah mulai menyusut. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget. Ini rasanya sudah pasti enak banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini cocok banget kita makan pakai nasi yang masih anget, yang kebul-kebul. Kemudian kalau ada tempe goreng sreng atau tempe goreng tepung ataupun tahu goreng sreng, wah enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal terasi untuk Flavis di rumah. Kita pakai cabai merah keriting ya. Ini kurang lebih 8 genggam cabai rawit merah.
Kemudian ini ada jeruk nanti untuk peresan biar lebih seger. Kemudian ada 2 bawang merah, 4 bawang putih. Nah ini terasi aku pakai 2 saset ya. Dan ada tomat 1. Bahan ini akan kita goreng kecuali jeruknya ya. Kita siapkan wajan terlebih dahulu, kemudian kita siapkan minyak goreng. Untuk minyak gorengnya di sini aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Nah, di sini untuk memasaknya aku menggunakan wajan atau fry pan-nya dari Revan ya. Kita tunggu sampai minyaknya panas. Kalau sudah panas kita akan masukkan terlebih dahulu tomatnya. Kita akan goreng tomatnya sampai nanti tomatnya setengah matang, baru kita akan masukkan yang lain-lainnya biar nanti matangnya berbarengan. Nah ini tomatnya sudah setengah matang, kita masukkan ada brambang, ada bawang, ada cabai rawit merah, kemudian ada cabai merah keriting, kemudian terasinya kita cemplungin sekalian. Kita akan goreng sampai nanti tomat dan lain-lainnya matang. Setelah itu baru kita angkat. Nah kira-kira seperti ini Flavis, ini sudah matang semua. Sekarang langsung siapkan cobek, kita langsung aja tuang ke cobeknya, kemudian kita langsung ulek. Nah sambal terasi ini adalah salah satu sambal favorit aku dan juga keluarga aku di rumah. Cuman Flavi kasih kayaknya jarang banget ya bikin resep sambal terasi untuk Flavis di rumah, makanya hari ini aku sengaja bikin resep sambal terasi yang enak banget dan mudah banget untuk Flavis di rumah. Nah ini kalau bahan-bahannya sudah mulai halus, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Ada gula jawa, kemudian kita tambahkan garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kalau penyedap rasa sesuaikan aja dengan selera Flavis. Ada yang suka pakai micin, kaldu ayam, kaldu jamur, kaldu sapi. Itu nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kadang-kadang ada juga yang nggak mau pakai penyedap rasa, juga nggak apa-apa, rasanya udah enak banget. Nah kalau sudah halus dan sudah rata semua, kita langsung aja siapkan dengan gorengan. Di sini aku pakai gorengan tempe, kemudian ada lalapan buncis. Ini enak banget, tinggal kita maem dengan nasi anget yang banyak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan sambal terong campur teri. Wah ini akan jadi menu yang enak banget untuk makan siang ataupun makan malam kita. Di sini kita siapkan terongnya jenis terong yang bulat ya. Kemudian terongnya akan kita potong, kita belah, kemudian kita potong tipis-tipis. Kita akan potong semuanya sampai selesai. Setelah itu kita langsung aja siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya simpel banget kok di sini. Kita siapkan cabai merah keriting, cabai rawit, kemudian ada bawang putih, bawang merah. Udah bumbu halusnya cuman ini aja. Kemudian kita akan haluskan. Sebelum kita haluskan pakai ulekan, terlebih dahulu kita potek-potekin dulu cabenya supaya nanti lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah bagi Flavis di sini kalau misalnya mau lebih pedas lagi, Flavis bisa tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Flavis ini bisa menghaluskannya pakai ulekan ataupun bisa juga pakai blender, ataupun Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan chopper, nggak masalah. Nah kalau sudah halus kita bersihkan dulu, kemudian setelah ini kita langsung siapkan bahan lainnya yaitu teri. Ini namanya teri jengki, ini sudah dicuci bersih, ini kurang lebih segenggam. Kemudian pertama-tama kita akan goreng terinya terlebih dahulu ya. Di sini kita siapkan wajan dan minyak goreng. Aku pakai minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Tapi nggak usah khawatir, ini minyaknya hemat banget karena 6 kali penggorengan aja masih jernih banget. Nah, untuk wajannya di sini aku menggunakan wajan dari Revan ya. Nah, pertama-tama yang kita lakukan, kalau minyaknya sudah panas, kita akan masukkan terinya, kita akan goreng sampai nanti terinya matang. Kalau sudah matang, kita akan angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan
tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini masih pakai minyak bekas goreng teriknya, nggak apa-apa, cuman dikurangin biar nggak terlalu kebanyakan dan biar nggak terlalu berminyak nantinya ya. Kita akan tumis sampai nanti bumbunya beraroma harum dan kemudian sudah warnanya agak cantik ya dan agak kering, baru kita masukkan terongnya. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata seperti ini. Setelah ini kita akan tambahkan lagi air, ini kurang lebih 150 ml. Kemudian kita tambahkan lagi gula jawa kurang lebih sejempol. Ini nggak usah dikasih garam lagi ya, karena nanti terinya kan sudah asin, walaupun sudah direndam pakai air hangat, tapi kadang-kadang masih suka asin ya, jadi nggak usah ditambahkan garam lagi. Nah, ini kita akan masak sampai nanti terongnya mateng dan kuahnya sudah agak susut. Nah, kalau misalnya kira-kira sudah mau diangkat seperti ini, langsung aja kita waktunya masukkan teriknya. Nah, kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, kalau misalnya teriknya sudah masuk, tinggal diaduk-aduk sebentar. Setelah itu kita langsung aja angkat. Ini aromanya udah harum banget, aroma cabai rawit dan teriknya menggugah selera banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan ya. Ini tinggal kita tambahkan misalnya tempe goreng atau tahu goreng, kalau misalnya ada tumisan kangkung, dan kita siap makan dengan nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan pentol mercon. Wah, ini masakan nanti akan jadi favorit banget untuk Flavis penggemar pedas. Pertama-tama kita akan siapkan bakso sapi ya. Ini aku siapkan sebanyak 20. Nanti kalau misalnya Flavis mau bikin lebih banyak, tinggal digandakan aja resepnya. Ini kita belah ujungnya supaya nanti mekar dan cantik. Kemudian kita sisihkan, kita siapkan bumbu sambalnya. Di sini ada cabai rawit, kemudian di sini kita siapkan juga cabai keriting, ada bawang merah dan juga bawang putih. Bumbu ini akan kita haluskan menggunakan chopper ya. Kalau sudah halus kita sisihkan. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu baksonya ya. Di sini aku menggorengnya menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih banget dan hemat banget karena masih 6 kali penggorengan tetap jernih banget. Kalau sudah panas, kita akan masukkan baksonya. Kita akan goreng sampai nanti baksonya itu agak mekrok gitu Flavis, karena tadi kan bagian atasnya sudah kita belah ya. Itu tujuannya supaya baksonya dia jadi agak mekrok atau mekar ya. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Kemudian ini wajannya dan minyaknya masih pakai bekas goreng masuk tadi ya, cuman dikurangi biar nggak terlalu kebanyakan. Kita akan tumis bahan sambalnya sampai nanti matang. Setelah itu nanti kita akan tambahkan lagi sedikit air ya. Kemudian di sini kita pakai garam secukupnya, sudah terasa juga secukupnya. Kemudian kita akan masak kembali sampai nanti airnya agak asat. Setelah itu kita masukkan bakso yang sudah tadi kita goreng dan tambahkan lagi berambang goreng supaya nanti aromanya lebih wangi lagi. Ini aromanya udah harum banget, aroma cabai rawitnya yang khas banget, ditambah lagi dengan aroma berambang goreng. Ini akan jadi menu spesial banget untuk akhir pekan kita nanti bagi Flavis yang suka cabai ya, karena ini rasanya pedesnya minta ampun dan yang pastinya enak banget. Ini sudah matang, sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini kita akan kayak gini aja juga udah enak banget, ataupun Flavis untuk lauk makan juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka yang mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep cemilan martabak tahu yang enak banget. Bikinnya gampang banget.
terus budgetnya juga hemat banget. Ini kita siapkan tahunya sebanyak 500 gram ya. Kemudian kita haluskan, tapi bisa menghaluskan menggunakan garpu ataupun bisa pakai ulekan. Kemudian setelah itu kita akan tambahkan telur. Nah, untuk telurnya di sini nggak usah banyak-banyak, kita cukup pakai 4 butir aja ya. Kemudian setelah itu kita akan aduk rata telur dan juga tahunya. Nanti kalau misalnya sudah rata, kita akan sisihkan dulu, kita akan siapkan bahan lainnya. Nah, di sini kita siapkan daun bawang. Ini daun bawangnya agak banyak ya, 4 batang dan juga besar-besar, karena nanti biar aromanya itu harum banget. Kemudian daun bawangnya kita cuci bersih. Kalau sudah dicuci bersih, kita akan potong. Motongnya itu setipis mungkin ya. Kalau sudah dipotong semuanya, kita akan masukkan ke dalam adonan tahu dan juga telurnya. Kemudian setelah ini baru kita akan bumbuin lagi. Kita akan pakai merica 1 sendok teh, kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian setelah itu kita akan aduk rata, biarkan semua bahan sampai benar-benar tercampur. Baru setelah itu kita akan bungkus. Nah, untuk membungkusnya di sini kita pakai kulit lumpia ya. Di sini kita siapkan sebanyak 20. Nah, sebaiknya sebelum kita membungkus, kita akan siapkan dulu wajan dan juga minyak goreng. Nah, ini minyak gorengnya aku pakai minyak gorengnya Cap Ikan Dorang, minyak kelapa dari Cap Ikan Dorang. Kita pakainya agak banyak ya. Nah, ini minyak ikan dorang bisa jernih banget, bahkan sampai 6 kali penggorengan. Nah, sambil menunggu minyaknya panas, kita akan bungkus adonan tadi dengan kulit lumpianya. Pertama-tama kita taruh dulu kulit lumpianya, kemudian kita masukkan adonan tahunya, kemudian kita lipat. Jangan lupa bagian pinggir-pinggirnya kita kasih sedikit air supaya dia menempel. Nah, baru setelah ini kita akan langsung menggoreng. Jadi kita bungkus, kemudian kita langsung cemplungin ke minyak panas. Kita bungkus, langsung cemplungin ke minyak panas. Nah, di sini aku gorengnya 4-4 dulu karena lumpianya itu gendut-gendut banget dan wajannya nggak muat, jadi gorengnya nggak sekaligus banyak. Jangan lupa harus sering dibolak-balik supaya matangnya merata dan warnanya juga merata. Kemudian kalau misalnya warnanya sudah kuning keemasan seperti ini tandanya sudah matang. Sekarang kita siap angkat. Kemudian nanti setelah ini baru kita akan goreng lagi adonan martabak tahunya. Nah, tapi bisa lihat ini tadi udah untuk menggoreng 1 kali ya minyaknya, dan ini untuk yang kedua kali. Ini masih benar-benar jernih banget. Nanti kalau misalnya Flavis mau beli minyak ikan dorangnya, nanti linknya aku taruh di deskripsi box ya. Nah, ini cara gorengnya juga sama seperti tadi, harus kita sering bolak-balik sampai nanti warnanya kuning keemasan seperti ini tandanya sudah matang. Dan setelah ini kita akan goreng semuanya sampai habis ya. Kemudian kalau sudah, nggak usah lama-lama, kita langsung siapkan di meja makan. Ini cocok banget untuk camilan di pagi hari ataupun di sore hari. Dan lebih enak lagi kita maamnya pakai cabai rawit. Tadi tuh harusnya pakainya cabai rawit hijau, cuman lagi nggak ada, ya wis pakai cabai rawit merah juga nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan telur ceplok yang enak banget. Bikinnya gampang banget, bumbunya juga sederhana banget tapi rasanya enak banget. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu telurnya ya. Di sini kita siapkan wajan dan juga minyak goreng. Di sini aku menggunakan minyak gorengnya, minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Kita pakai secukupnya aja. Kemudian kita akan goreng telurnya kalau minyaknya sudah panas. Nah, ini biar gorengnya cepet, ini sekali goreng 3 ataupun boleh juga 4. Jadi biar nanti cepet gorengnya. Cara gorengnya gampang banget kok. Ini kita cepluk-ceplukin aja. Kalau misalnya bagian bawahnya udah mateng, kemudian kita balik. Dan balik itu cukup 1 kali aja. Kalau misalnya bagian bawahnya lagi udah mateng, baru kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan goreng lagi. Nah, untuk gorengnya masih sama seperti tadi ya. Kita cepluk-ceplukin telurnya.
Kita akan goreng sampai nanti warnanya agak kecoklatan. Setelah itu kita angkat, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Pertama-tama kita akan siapkan cabai hijau besar, ini kurang lebih 8. Kemudian kita potong tipis-tipis, potongnya agak serong ya, supaya nanti tampilannya menjadi cantik. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan cabai keriting yang agak banyak ya. Ini kurang lebih 1/4 kilogram. Kemudian ada cabai rawit merah untuk tambahan. Kemudian ada bawang putih, kemudian ada bawang merah dan tomat. Ini tomatnya 1 aja cukup. Kemudian setelah ini kita akan haluskan menggunakan blender, beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita siapkan wajan. Ini wajannya bekas goreng telur tadi, cuman minyaknya dikurangin biar nggak kebanyakan ya. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan tumis sampai nanti aromanya harum dan sudah agak sedikit kering seperti ini. Baru kita akan tambahkan gula Jawa, kemudian garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian setelah ini kita aduk-aduk. Kita akan tambahkan lagi air ya, ini airnya kurang lebih 100 ml. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya rasanya udah enak dan gak langu lagi. Baru kita masukkan cabai hijau, kemudian telur yang sudah kita ceplok. Kemudian setelah ini kita masaknya nggak usah lama-lama lagi, kita tinggal aduk rata. Karena tadi kan bumbunya sudah mateng dan rasanya enak banget, telurnya juga sudah mateng. Sekarang kita tinggal ratakan bumbunya aja sebentar, tunggu sampai kurang lebih 2 menit, itu udah cukup. Ini udah mateng, rasanya udah enak banget, warnanya juga udah cantik banget. Ini cabai hijaunya tuh bikin warnanya itu jadi cantik banget ya. Kalau sudah mateng, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini siap kita maem dengan nasi anget, apalagi kalau misalnya ada sayur asem atau sayur bening. Wah, tambah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ikan tongkol. Kadang-kadang kita suka bosen ya, ikan tongkol cuma dimasak cabein doang. Hari ini kita akan bikin resep yang berbeda. Ini ikan tongkolnya akan kita masak dengan daun singkong ya. Ini daun singkongnya sudah direbus terlebih dahulu tadi. Kemudian daun singkongnya setelah direbus itu dicemplungin ke air dingin dulu supaya warnanya tetap hijau dan cantik. Kalau sudah, kita akan potong-potong kecil-kecil. Nah, tadi ikannya kita siapkan sebanyak 500 gram ya, dan daun singkongnya ini kurang lebih sak genggam setelah direbus. Kemudian kita siapkan bumbu halusnya. Di sini ada kemiri, bawang putih, ada kunir, ada bawang merah, dan juga ada cabai merah keriting. Tambahkan lagi merica ya. Ini aku pakai mericanya merica bubuk karena merica yang bulat udah habis, jadi aku pakai yang bubuk. Kalau misalnya Fluffies mau lebih pedas, boleh ditambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Fluffies. Kalau misalnya Fluffies nggak mau pedas sama sekali, bisa pakai cabai merah yang besar terus bijinya dibuang, jadi nanti tetap dapat warna merahnya tapi nggak dapat pedesnya. Nah, kita akan ulek bumbunya. Fluffies bisa juga menghaluskannya menggunakan chopper ataupun pakai blender. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita akan sisihkan dulu. Setelah ini kita langsung siapkan wajan dan juga minyak goreng. Di sini minyak gorengnya aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih banget, bisa hemat 6 kali penggorengan karena minyaknya benar-benar jernih walaupun sudah 6 kali penggorengan. Nah, ini untuk wajannya aku menggunakan wajan atau fry pan dari Revan ya. Nanti kalau misalnya Fluffies mau tahu tokonya, nanti linknya aku taruh di deskripsi box. Nah, ini kalau minyaknya sudah panas, kita akan masukkan tongkolnya. Sebenarnya tongkolnya ini sudah matang Fluffies waktu Fluffy kasih beli, cuman kita akan goreng lagi supaya nanti lebih harum lagi aromanya. Kita akan goreng sampai nanti warnanya kecoklatan, sambil dibalik-balik ya biar matangnya merata. Setelah itu kita angkat kalau sudah matang. Nah, setelah ini
Kita sisihkan, kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, di sini kita siapkan wajan. Untuk wajannya di sini aku juga pakai mereknya dari Revan, sama seperti fry pan-nya. Kemudian kita tambahkan minyak. Ini aku pakai minyaknya bekas goreng ikannya tadi, nggak apa-apa karena masih bening banget. Kemudian kalau sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita tumis sampai nanti bumbunya beraroma harum banget. Baru kita tambahkan lagi aromatik lainnya. Di sini ada daun salam, ada serai, ada laos. Kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget. Baru setelah itu kita akan masukkan daun singkongnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Setelah ini kita akan tambahkan lagi santan. Ini santannya sebanyak 600 ml dari 1 butir kelapa. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, setelah ini baru kita tambahkan bumbu lainnya. Di sini kita pakai garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian ada gula jawa sejempol aja udah cukup. Kalau untuk penyedap rasanya Flavis bisa sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kemudian kalau sudah mendidih, kita akan masukkan ikan tongkol yang sudah tadi kita goreng. Kita akan masak lagi sampai nanti mendidih. Kemudian biarkan santannya juga tanek dan rasanya juga udah enak banget, dan kuahnya juga sudah mulai menyusut. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget. Ini rasanya sudah pasti enak banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini cocok banget kita maem pakai nasi yang masih anget, yang kebul-kebul. Kemudian kalau ada tempe goreng sreng atau tempe goreng tepung ataupun tahu goreng sreng, wah enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.